Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sipuku TV, saat ini kita bersama Bapak Dr. Haji Samsur Ramel, Master Kesehatan. Ya, selamat siang Pak Samsur Ramel. Selamat siang. Ya, Pak Samsur Ramel ini yang sudah dikenal sebagai dulunya pernah jadi wakil ketua PSSI Sumatera Selatan dan juga Sekum PSSI Sumatera Selatan. Ini kita mintakan sebagai pengamat sepak bola. Pak Ramel, ini banyak juga dorongan dari baik itu dari supporter maupun dari insan sepak bola di Sumatera Selatan. Ini yang cinta akan tim kebanggaan sepak bola Sriwijaya FC. Ini ada juga yang menyayangkan sampai saat ini masih belum ada gerakan, sepertinya belum ada gerakan untuk melakukan persiapan. Meskipun kemarin kita juga pernah mengkonfirmasi ke sekretariat tim itu bahwa sebetulnya mereka sudah ada kerangka-kerangka tim, namun untuk eksekusinya mungkin barangkali belum. Pak Ramel sendiri, bagaimana Pak dengan tanggapan? Mungkin ada juga yang mengkhawatirkan bahwa tim ini takutnya tertidur. Bahkan ada yang sempat bilang jangan sampai seperti tim Kramayuda 3 Berlian tempo hari. Ya, silakan Pak. Ya, makasih Hafiz. Jadi kita jangan pesimis, ya, tetap optimis. Dalam rangka kita mempersiapkan tim ini. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, kita punya nama besar. Sriwijaya FC ini punya nama besar. Kita pernah double winner, pernah ikut juga Piala Liga Champions Asia, Piala AFC dan lain sebagainya. Itu dasar kita bahwa Sriwijaya FC ini punya nama besar, itu satu. Dan yang kedua, infrastruktur kita luar biasa di Sumatera Selatan. Ada stadion Jakabaring, ada lapangan latihan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita juga punya SDM yang cukup. Ya, cuma SDM cukup untuk mengelola sepak bola. Nah, kalau permasalahan-permasalahan kecil seperti dana, itu saya kira orang Sumatera Selatan ini punya antusias yang sangat luar biasa terhadap Sriwijaya FC ini. Nah, tinggal kita bagaimana mengemasnya ini agar mereka mau terjun, ya. Dan di Sumatera Selatan ini kan banyak perusahaan-perusahaan besar, Pak. Ada PTBA, ada Pusri, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau dikemas ini secara baik, saya kira tidak keberatan perusahaan-perusahaan itu untuk turun ke Sriwijaya FC. Karena Sriwijaya FC ini kan termasuk liga profesional, Liga 2 ini kan liga profesional sudah bisa melibatkan sponsorship dan lain sebagainya. Jadi kita tetap optimis lah bahwa Sriwijaya FC akan mempersiapkan dirinya dengan baik, walaupun waktunya memang sedikit agak agak mepet sekarang ini, tetapi masih punya peluang untuk itu karena waktunya mungkin sekitar Agustus September berkompetisi dimulai. Idealnya berapa lama itu Pak? Karena kan para supporter juga mengkhawatirkan takutnya kita tinggal pemain-pemain sisa, karena pemain yang ada di Indonesia itu kan barangkali itu saja yang bisa direkrut gitu Pak. Ya, jadi begini. Ini waktu kita sekarang kan bulan Mei nih, awal Mei. Ya, kalau September itu pertandingan dimulai nanti kompetisi itu, kita masih ada waktu sekitar 4 bulan. Ya, artinya apa yang kita bentuk sekarang dulu? Satu yang jelas itu tim manajemen pelatih dulu. Ya, karena apa? Kalau tidak ada pelatih, kita tidak bisa menentukan atlet mana yang mau kita pakai. Nah, tetapkan dulu pelatihnya, setelah kita mencari pemain. Ya, sehingga nanti pelatih konsentrasi terhadap pemain yang dia pilih. Ya, yang saya berharap nanti pelatih itu yang bertanggung jawab terhadap prestasi Sriwijaya FC ke depan. Jangan diserahkan kepada tim. Ya, tim itu nanti mendilkan atau memutuskan bahwa ini diterima atau tidak. Tapi rekomendasinya tetap dari pelatih. Karena pelatih yang menentukan untuk kita masuk divisi 1 lagi ke depan, umpamanya itu diserahkan sepenuhnya oleh pelatih. Nah, untuk itu tim pelatih yang harus sesegera mungkin untuk dibentuk. Pak, ini kan kalau melihat perkembangan dari dunia persepak bolaan ini semestinya sudah menjadi industri olahraga. Jadi kita harus bersaing dengan tim-tim lain yang memang notabene-nya memang mempunyai kemampuan ekonomi yang kuat. Bisa juga dengan ada semacam kayak take over atau di tackle juga dengan orang-orang yang berduit lah Pak, kalangan berduit. Apakah ini juga kita harus
seperti itu juga itu Pak. Memang sudah tuntutan zaman ke situ Pak. Jadi kalau kita bicara ilustrasi olahraga sepak bola ya, memang benar bahwa semuanya harus dikemas sebagai bisnis ya sepak bola. Nah, sekarang tinggal kita mencari orang yang tepat untuk mengelola bisnis ini agar dia menjadi profesional betul ya. Nah, untuk itu saya kira seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa SDM kita cukup untuk itu sebetulnya. Tinggal kita mencari orang yang tepat dan mau berkorban juga untuk mengelola Surya FC ini. Jangan sampai nanti kita setelah dia megang, ya tentu mereka tidak fokus di pembinaan klub ini. Ini yang saya khawatirkan. Jadi fokus itu penting, ya. Karena sepak bola itu kalau dikelola tidak dengan serius, ya susah untuk berprestasi. Jadi keseriusan dan kesadaran kita untuk berprestasi itu sangat penting. Oke Pak, ada lagi yang mau disampaikan Pak untuk saran-sarannya untuk tim kebanggaan kita ini Pak? Ya mudah-mudahan lah manajemen ke depan ya mampu memberikan pencerahan terhadap pencinta sepak bola Sumatera Selatan, terutama orang-orang yang punya kemampuan untuk mengelola itu, sehingga mungkin juga bisa diajak untuk bersatu bersama-sama bagaimana mengelola Surya FC ini ke depan agar berprestasi seperti dulu lagi. Kira demikian. Oke Pak Ramel terima kasih atas sarannya untuk kemajuan dari sepak bola Sumatera Selatan. Pemirsa Sipoku TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai pemirsa Seripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.